salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama, wabil khusus sahibul wilayah Alena Guruta Ustaz Lukman Kato beserta dengan sahabat-sahabat yang lain. Wabil khusus juga kepada seluruh hadirin pada malam hari ini. Syukur maraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam acara Bestino guys. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut dari kecamatan ke kecamatan. Dan saya minta kepada sahabat-sahabat, ini adalah ajang silaturahmi, ajang bersenda gurau, sekaligus ajang untuk kita saling mendoakan, dan juga sekaligus adalah taklim, dan kita membuka diri untuk lingkungan sosial dan masyarakat. Jadi jangan katakan bahwa NU itu adalah dari masjid ke masjid, tapi kita anggap NU ini adalah untuk umat. Jadi umat itu dimanapun kita berada, insya Allah kita selalu bersilaturahmi. Saya juga ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada seluruh kru sudah memberikan dan menyempatkan waktu setiap bulan. Ananda ini sudah memporsir waktunya, yang mungkin waktu tidurnya jam 9 ini sudah larut malam sampai jam 10. Maka insya Allah kita memang maksimalkan jam 10 untuk acaranya seperti ini. Tapi nanti yang kalau ada yang mau tinggal sampai jam 1 silahkan, tidak masalah. Jadi hanya resminya saja maksimal sebenarnya jam 10. Saya ingin wasiatkan begini, untuk adik-adikku yang ada di Nahdlatul Ulama, dari Ibnu, dari pondok pesantren ini, dari tahfizul Quran, lebih baik kita menangis karena bekerja keras dalam menata hidup, daripada kita kelak akan menjadi menangis karena tidak bisa mendapatkan apa-apa. Orang hebat itu sebenarnya bukan mereka yang eksis pada hari ini, tapi orang hebat adalah orang yang bersusah payah untuk meraih masa depannya. Itu kuncinya. Ketika Anda hanya berleha-leha di usia muda, maka yakin dan pasti Anda akan menyesal di usia tua. Tapi setiap orang itu ada masa yang Allah berikan kegagalan. Maka saya minta kepada adik-adikku, kepada sahabat-sahabat NU, habiskan memang kegagalanmu di usia mudamu, supaya kelak engkau akan mencapai kesuksesan di usia tua. Karena semua orang ada jatah kegagalan, tapi jatah kegagalan itu harus dihabiskan di masa muda. Jangan sampai jatah kegagalan itu kita dapatkan di masa tua. Makanya saya wasiatkan, lakukan selalu inovasi dalam kehidupan. Teruslah bekerja, dan ingat, energi dalam kehidupan itu cuma 3. Yang pertama adalah energi yang ada di lingkungan kita, yakni para sahabat-sahabat dan orang-orang yang mendukung kita. Energi yang ada di rumah adalah kedua orang tua, keluarga kita, dan energi yang ada di langit adalah doanya para malaikat, doanya para muassis. Itu kita penting. Makanya di NU ini ada jalur gaib, ada jalur yang nampak. Jalur yang nampak itu adalah doa-doa ulama kita, doa-doa sahabat-sahabat kita yang hadir seperti ini. Tapi ada jalur gaib. Muassis Nahdlatul Ulama itu tidak akan meninggal selamanya. Makanya di NU itu dikatakan pengurus, bukan dikatakan pimpinan. Jadi pengurus cabang, pengurus besar itu tidak mengatakan pimpinan cabang. Kalau di organisasi lain itu mengatakan pimpinan cabang. Nah, pimpinan cabang. Tapi kalau kita di NU mengatakan pengurus cabang, karena kita hanya ngurus NU. Jadi bukan memimpin NU. Maka tetaplah mengambil jalur muassis, jalur para pendiri Nahdlatul Ulama, maka hidupmu akan berkah. Kunci kita sebenarnya di situ. Sesungguhnya para wali-wali itu tidak mati di sisi kita. NU ini akan diselesaikan oleh yang punya. Makanya silahkan ngabdi, manut saja ke NU, minta berkahnya para guru-guru, insya Allah hidupmu berkah. Itu kuncinya. Makanya saya sangat bersyukur di Telulimpo ini, luar biasa gerakannya Ustaz Lukman Kato beserta dengan sahabat-sahabat. Tetap jaga uhuah, jaga kekompakan, jaga jamiah kita, karena yang menjaga NU itu adalah kita semua untuk menjaga nama baiknya.
nanti berkahnya akan turun. Kemudian wasiat saya yang kedua, ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa di NU itu bukan hanya karena kita datang bahwa ada acara, tidak. Silahkan datang untuk mengambil berkah di dalamnya. Saya bersyukur mungkin selama berdiri tempat ini belum ada yang baca Fatihah di tempat ini. Tadi kita membaca Fatihah untuk para muassis, itu adalah memberikan saksi kelak dari kemudian bahwa kita pernah bersedekah Fatihah kepada guru-guru kita di tempat ini. Dan ini akan menjadi persahabatan di dunia, dan insya Allah itu saling mendoakan, dan insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan kelak seperti ini juga. Itu yang penting. Lagu yang ada, ternyata saya baru sadar bahwa di NU ini banyak dai-dai yang ahli menyanyi. Masya Allah, saya bilang wah ini kayaknya luar biasa ini. Untung dia pegang mic dengan surban. Seandainya tidak pegang mic dengan surban itu pasti lari ke elektron kayaknya. Jadi alhamdulillah di NU ini ternyata luar biasa. Banyak talenta-talenta muda, dan saya minta kepada teman-teman media, silahkan ini diedit, kemudian bikin video-video kecil yang ada tadi, wasiat-wasiat yang penting itu kita ambil, kemudian kita coba satukan, kemudian kita sharekan. Insya Allah hadir di tempat ini mungkin tidak cukup 200 orang, mungkin hanya 100 orang, tapi di media kita bisa berdakwah sampai 1 juta orang. Tapi jangan kejar bahwa harus viral, jangan. Itu jangan mendahului itu. Cukup sebarkan saja, niatkan untuk sedekah. Jadi kita tetap berpegang. Saya teringat sekali dengan wasiatnya Kakanda sahabat Dr. Wahidin Ar-Rafani ketika ada wasiatnya Guruta Kiai Abdul Muin Yusuf, itu kali si Dendreng, bahwa ceramah itu adalah sedekah, dan sedekah itu jangan urusi kalau kau sudah sedekahkan. Maka ketika kau sudah berdakwah, lepaskan saja, karena kau memiliki pada saat engkau menyampaikan, tapi setelah itu silahkan berikan kesempatan kepada orang juga melakukan kebaikan. Makanya saya tidak pernah berurusan dengan media. Kenapa? Saya kasih tahu sahabat-sahabat yang mulai sudah menanjak, mulai viral-viral ini, tim media itu penting. Ada yang merekam supaya ada yang mengambil. Tapi saya kasih tahu, jangan memberatkan panitia, jangan memberatkan orang yang mengundang kita dengan adanya tim yang kita bawa. Sebab magai, iya kau angkat tim ibawa, jadi ditayundang, apa yang kau soki di ceramah. Itu yang jadi masalah. Ketika kala nanti pakai uang masjid, sumbangannya orang di masjid, kemudian 5 orang diongkosi, hanya kita yang ceramah, nanti kita yang menjadi pusat pertanyaan di yaumil akhir. Itu yang saya tidak inginkan. Makanya berangkatlah sendiri, insya Allah Allah bersama kita. Dan orang yang berangkat sendiri itu enak. Kenapa? Karena tidak ada beban. Nah, dan insya Allah selalu bertawassul, karena di situ energi kita. Ini pesannya guru mulia kita Habib wa Makkah, bahwa jangan jalan sendiri nak, selalu bersandar kepada wali-wali Allah supaya engkau mudah dan ringan. Dan ternyata betul begitu. Kalau kita berpikir secara logika sederhana bahwa mungkin kita tidak bisa menembus dengan perjalanan yang berat, dengan kondisi yang susah, tapi ternyata tidak. Itu diberikan kemudahan. Makanya saya sampaikan kepada anak-anakku yang masih menghafal, hafalah Al-Quran dan muliakanlah supaya engkau dimuliakan. Jangan menghafal Al-Quran ingin hanya menjadi kebanggaan, karena pasti hilang. Dan saya sampaikan kepada anak-anakku yang hadir di sini yang menghafal Al-Quran, talakkilah hafalanmu kepada gurumu hanya untuk menguji secara lahiriah, tapi talakki hafalanmu kepada Allah supaya ada kelak kau pertanggungjawabkan di hadapannya ketika engkau lupa hafalanmu. Jadi mestinya kau hatamkan Al-Quran di dalam sholatmu sekali, supaya nanti kala ada yang kau sampaikan kepada Allah bahwa saya sudah menghafal di hadapanmu dengan 30 juz di dalam sholat. Itulah keberkahan para penghafal. Jangan sampai di hadapan gurumu kau hatamkan hafalan, tapi di hadapan Allah kau tidak pernah hatamkan. Itu wasiat-wasiat ulama kita. Dan ingat, jangan sembarang meletakkan Al-Quran. Jangan ajarkan saja Al-Quran kepada anak-anak kita, karena Al-Quran itu mulia. Ketika memberikan kepada anak yang akhlaknya tidak bagus, sama saja engkau melempatkan Al-Quran di tempat yang kotor. Kenapa ulama-ulama disarang? Ulama-ulama seperti keluarga Gus Baha itu tidak menghafal di usia muda, karena dia mengkhawatirkan memberikan hafalan Al-Quran kepada anak yang tidak bagus akhlaknya, sehingga sama saja meletakkan Al-Quran di tempat yang kotor.
Ajari dulu anakmu dengan akhlak yang baik supaya bisa memuliakan Al-Quran. Baru kau masukkan Al-Quran supaya engkau menyimpan Al-Quran di tempat yang mulia. Tapi ketika akhlaknya tidak bagus, maka engkau akan meletakkan Al-Quran di tempat yang kotor. Penghafal Al-Quran mestinya tidak boleh lepas dari wudhu. Penghafal Al-Quran tidak boleh lepas dari doa. Dan penghafal Al-Quran harus menjaga hati dan pikiran dan matanya. Dan jiwanya harus selalu terikat dengan Rasulullah. Supaya dia betul-betul memuliakan Al-Quran. Karena di dalam dirimu ada Al-Quran berjalan yang kau bawa. Jangan sampai itu hina sehingga malaikat itu akan murka kepadamu. Ini wasiat saya. Ingat satu hal yang sangat besar, anakku. Apa? Yang sangat besar itu ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Malaikat Jibril itu datang kepada kudanya Fir'aun. Itu datang hanya untuk mempengaruhi supaya dia lari mengikuti. Kenapa? Karena itu malaikat jengkel. Ingat, Allah ketetapannya bisa karena ada malaikatnya. Maka ketika malaikat mendoakan kalian karena memuliakan Al-Quran, maka rahmat Allah akan ikut. Karena doa para malaikat itu tidak pernah tertolak. Karena dia adalah jalur yang bisa kita tempuh untuk ketemu dengan Allah. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera sudah siap semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Amparita. Jangan lupa singgah beli latok-latok. Tidak sah rasanya menjadi orang Amparita kalau tidak kenal Ustaz Lukman Kato. Mana orangnya ini? Ibu, makan buras, makan tape. Sudah lama saya berceramah barusan di kafe ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa kabar tak semua bestiku semua? Bestiku nu semua sehat-sehat? Alhamdulillah saya hadir di sini bergaya anak muda, dan memang saya masih anak muda ya. Iya. Ya. Jadi kita berbicara santai, saya tidak mau berceramah, tidak. Saya hanya mau silaturahmi sama sahabat-sahabat. Ya, dan insya Allah tidak lama karena kaki saya ini sudah bergetar. Ya. Intinya malam hari ini kita semuanya sudah memiliki teh. Sudah punya teh semuanya? Sudah. Ada teh kotak, ada teh kotak. Ada teh panas. Ada teh susu, ada. Ada teh manis. Maka hari ini saya akan memberikan 4 teh. Pertama apa? Adalah teh yang pertama adalah tutup. Adalah tutup. Kenapa kita harus menutup di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini? Mari kita semua menutup kesalahan-kesalahan kita. Ya. Mari kita menutup semua kesalahan-kesalahan kita. Maka dia pesan tomatota degaga lalat, degaga tikunganna, degaga tasi, degaga bombanna, degaga aju, dek nakke pasu, degaga tahu, degaga atas salanganna, nania atak kalupanna. Maka malam ini
mari kita semua menutupi kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Senantiasa introspeksi diri. Senantiasa kita introspeksi diri, menutup. Ya, ya bestiku. Sehat semuanya? Sehat? Kita bersalawat dulu ya. Siap? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Sahabatku yang dimuliakan Allah, itu T yang pertama adalah tutup. T yang kedua apa? T yang kedua adalah tatap. T yang kedua adalah tatap. Setelah kita menutup kesalahan-kesalahan kita, setelah kita mengoreksi kesalahan-kesalahan kita, mari kita menatap masa depan. Mari kita menatap masa depan kita. Kita optimis menatap masa depan. Ya. Mari kita menatap masa depan. Tidak ada orang yang tidak punya masa depan. Semuanya memiliki masa depan yang cerah. Meskipun orang itu punya kesalahan, dan insya Allah semuanya memiliki harapan masa depan yang cerah. Makanya T yang kedua adalah kita tatap masa depan kita untuk menggapai kesuksesan. Bukan hanya sukses di dunia, insya Allah sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. T yang ketiga, apakah itu T yang ketiga? Yaitu setelah tutup, setelah tatap, mari kita titip. Ya, tutup, tatap, titip. Apa yang kita titip? Semua harapan-harapan kita titip. Doa-doa kita titip. Kita berdoa kepada Allah. Mari kita titipkan harapan kita kepada Allah. Mari kita titipkan doa-doa kita kepada Allah. Kita titip doa-doa kita kepada Allah. Harapan kita kepada Allah. Insya Allah. Insya Allah tidak ada doa yang tidak diijabah. Uda'uni astajib lakum. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya. Setelah kita tutup, setelah kita tatap, menutup segala dosa-dosa, menutup segala kesalahan-kesalahan, dan kita menatap masa depan kita. Setelah kita menatap masa depan kita, kita merancang masa depan kita, apa yang ingin kita capai 1 tahun ke depan, maka kita titip doa kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah. Setelah kita titip, mari kita tetap. Tutup, titip, tutup, tatap, titip, tetap. Tetap apa? Tetap istiqamah apa yang telah kita cita-citakan. Tetap istiqamah apa yang telah kita inginkan. Tetap istiqamah apa yang telah ingin kita gapai. Maka insya Allah keempat ini, insya Allah sahabat semua insya Allah akan mengharapkan mendapatkan apa yang kita harapkan. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. NKRI. Maka inilah teh. Mari kita bersantai, berminum,
Mari kita bersantai berminum dan insya Allah 4 teh ini tutup pantung. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa singgah beli cilak. Kalau semuanya sahabat NU sudah tiba di kota Mekah, jangan lupa Ustaz Hamka Pasongko celak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa tadi ceramah yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saya dikalului mundri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, na sebaang kasiki napasi puluh-pulung ilalan na ye onronge, tentunya dalam menghadiri acara NU Eko Bumos. Makotobar pema salawan rang ito mapasalama rikiringang imasa lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini si puluh-pulungi, si kira-kira si puluh-pulungan na tau maloloy. Ya ko si puluh-pulungan na tu tau maloloy, insyaallah si puluh-pulungan na calon-calon penghuni surga, insyaallah, amin. Si puluh-pulungan na calon-calon penghuni surga. Sebab memang kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tau maloloy memang tu tama surga, jadi sabar ki ko kamacoco umuruna da itu na da itu tu tama surga. Sebab bagi salah sini orang tua yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengolo yoko Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari suruh napong Allah taala tilodongan nga suruh Allah taala untuk tama surga. Tama mengolo ko Nabi ta, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia apa na tu na tama tau matai surga, dia gagal na tama tau matai surga. Orang tua yang datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menangis. Akhirnya Nabi SAW menjelaskan ternyata orang yang masuk surga itu adalah iblis sipe malolo. Idi tau macuaca umuruna insyaallah kemata sering murida pong Allah taala napalisu kipe mang pong Allah taala malolo. Arone makotoparo makunraye. Makanya sini natama-tama lagbiku apa namanya? Sahabat-sahabat sekalian, begitu pentingnya yang namanya usia muda. Maka danang guru ta hajam kahadama maka dayo makuke tamani ulang Muharram. Pertanyaannya, ya kau tamani bulan Muharram, utanaiki di mana tahu maloloe? Kalolo. Oh kalolo. Tamani Muharram siaga ni Muharram jangan cena nate. Makanya jangan Muharram, itu yang menjadi pertanyaan dasar buat sahabat-sahabatku. Jangan sekira-kira jangan menunda-nunda kebaikan, segera disegerakan. Aja janji bawang enak nak tahu begitu pentingnya usia muda. Karena ada 5 hal yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 hal. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memanfaatkan umur kita. Itu akan dipertanyakan oleh Allah. Untuk apa umur kita ini? Jadi umur uta yang kena beringi pong Allah taala makokewe sampai sejauh mana kita manfaatkan dalam kebaikan ini. Kemudian yang kedua yang akan dipertanggungjawabkan adalah bagaimana kita memanfaatkan usia muda kita. Jadi tak boleh beringi pong Allah taala kenikmatan usia muda dedekku sekalian, pergunakan sebaik-baiknya usia muda kita dalam kebaikan dan amal soleh. Jadi karena itu akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yang akan dipertanggungjawabkan adalah harta kita. Waram paratang ke makokoi bolaye itu yang akan dipertanggungjawabkan.
pertanggungjawabannya ada dua. Yang pertama, politika ipuleng, dengan jalan apa kita miliki harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk apa ipalo tiga iar waram parang angke nawiringi pong Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang akan dipertanggungjawabkan adalah ilmu yang saat ini kita miliki. Ilmu yang saat ini kita miliki, kita mengamalkan sebagaimana jauh ilmu yang sudah kita miliki hari ini. Adalah pengamalan ilmu yang kita miliki, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Makanya adik-adikku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, syababaka qabla haramika. Ada 5 perkara yang harus dipergunakan sebelum datang. 5 perkara, salah satunya adalah syababaka qabla haramika, masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Ya to narum perlu ipakanjaki madeceng masa muda kita hari ini aja na ipata sia-sia bawang, kita maksimalkan semua potensi-potensi kita. Nasabah makade itu tahu malolo nami itu tahu malolo nami tahu napunaya senge awatangang, malolo nami tahu napunaya senge disingang. Makanya pergunakan sebaik-baiknya masa muda kita, karena ya kuna beringi pung Allah Ta'ala alam perasunga insyaallah ilolongang masa tua kita nanti itu tidak seperti lagi di masa muda kita seperti saat ini. Makanya adikku sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan masa muda, gunakan sebaik-baik mungkin masa muda kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir yang mau saya sampaikan adalah hari ini program NU Eco Boomers itu kira-kira menjadi bisa merubah stigma kita bahwa NU itu adalah organisasi untuk orang tua. Selama ini stigma NU itu ada irkoloi te berenu si pulu-pulu pada padana tomato ade. Itu merubah stigma. Anak muda juga bisa bergabung di NU, anak muda juga bisa ber-NU. Makanya anak muda sekalian, marilah kita ber-NU dengan sepenuh hati, ber-NU dengan baik, ber-NU, masuk NU tanpa meskipun kita usia muda, kita tidak lupa untuk taksing kepada orang tua kita. Sekira-kira ini kepala dari peringaragan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala sholihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.